Halo, good morning kelas 9. How are you today? Bertemu lagi dengan Miss Riris dengan pelajaran PKN kelas 9. Jadi mari anak-anak Miss simak baik-baik penjelasan dari Miss Riris dan nanti di akhir mari kerjakan tugasnya ya. Oke. Pelajaran kita hari ini diawali dari bab 4 dari buku paket. Silakan buka buku paket kalian. Dan dengan judul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Yang pasti kalian sudah tahu kalau dikatakan keberagaman, beragam berarti majemuk, lebih dari satu, banyak ya. Kita kan Indonesia adalah negara yang beraneka ragam dalam suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Nah, jadi yang pertama itu kita membahas mengenai makna persatuan di dalam kebangsaan. Nah, apa sih Miss makna persatuan dalam kebangsaan? Sama-sama mari kita baca. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat. Agar kenapa? Agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat. Nah, jadi kenapa kita perlu bersatu? Kenapa kita perlu memelihara persatuan? Supaya bisa memiliki kehidupan atau mewujudkan kehidupan yang serasi. Serasi itu berarti dia tidak timpang, cocok, sama, selaras, dan seimbang. Itu adil lah ya, di sini seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat. Nah, itu makanya sangat perlu kita bisa hidup bersatu dengan teman kita gitu. Terus makna dari persatuan itu apa? Atau apa manfaat jika kita bersatu? Ya, manfaatnya pasti banyak. Pekerjaan yang dikerjakan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Kita bisa hidup dengan rukun dan tentram. Oke? Dan pasti hidup kita itu lebih bahagia jika kita bisa bersatu, jika kita bisa hidup dengan tertib di masyarakat. Dibanding kita main tunggal atau bersifat egois gitu ya. Oke. Nah, kedua, kita belajar mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku, agama, ras, dan antar golongan ini sering disingkat dengan SARA, huruf besar semua ya. S-nya itu suku, A-nya agama, R-nya ras, dan A-nya antar golongan, SARA gitu. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa apa? Bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Artinya, kita nggak bisa memaksakan suku kita saja, atau agama kita, atau bahasa kita, bahasa daerah kita. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kita harus mengakui bahwasanya di luar dari apa yang kita miliki, orang lain juga punya, gitu. Dengan perbedaan-perbedaannya. Itu yang membuat Indonesia sangat kaya. Nah, yang kedua itu adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Maksudnya gimana ini, Miss? Maksudnya adalah prinsip nasionalisme Indonesia ini itu paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Semisal-misalnya nanti ada perang gitu ya. Ya kita sebagai warga negara harus siap membela tanah air kita. Gitu. Ya, mungkin tidak akan ada perang, tapi bagaimana caranya kita sebagai warga negara menjaga harga diri atau nama baik bangsa kita, yaitu dengan cara apa? Sebagai siswa kamu ngapain? Kamu pasti belajar dengan serius supaya tercapai cita kamu, supaya kamu bisa membuat bangsa ini bangga, menjadi orang yang berdampak bagi bangsa ini, berdampak bagi keluarga, berdampak bagi masyarakat, gitu ya. Dan harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke? Next, yang ketiga itu adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya di sini kamu boleh bebas melakukan apa saja, tapi dengan catatan harus bertanggung jawab. Kepada siapa? Yang pasti kepada dirimu sendiri, kepada sesama, dan terlebih kepada Tuhan. Gitu. Kalau kamu siswa, kamu wajib bertanggung jawab kepada sekolah, kepada guru. Nah, kalau di rumah, kamu bertanggung jawab kepada orang tua. Gitu dia ya. Oke, yang keempat itu adalah prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya. Bagaimana ideologinya, politiknya, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan keamanannya.
Gitu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia wajib punya wawasan Nusantara gitu. Kita harus mengetahui mengenai siapa kita dan mengenai bangsa kita. Makanya dipelajari dalam PKN salah satunya gitu ya, dan di dalam sejarah. Oke, dan sampai di sini penjelasan dari Miss, dan ini tugas kalian, kerjakan tugas ini dan kirimkan kepada Miss Rilis. Oke, thank you for attention. See you. Bye bye.